Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bitahala bil adabil fadilah wa takhala anil akhlaqis safilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ma'adani sifatil kamilah wa ala alihi wa sahbihi zawil manaqibil hafilah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihah lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bisa menjalankan aktivitas ibadah keseharian kita dengan baik. Pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita manusia hidup sebagai makhluk sosial sehingga harus menjaga hubungan baik dengan sesama, atau disebut juga dengan hablum minan nas, hubungan horizontal terhadap sesama manusia. Salah satu hubungan sosial dalam kehidupan kita adalah pertemanan. Dalam Islam, teman harus diperlakukan dengan baik sesuai adab yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa saja adab-adab terhadap teman dengan baik? Sebetulnya ada banyak adab kita terhadap teman, tapi di sini saya akan coba membahas dengan ringkas dan singkat. Insya Allah ada manfaatnya. Di sini saya akan jelaskan hanya 5 saja adab terhadap teman. Yang pertama, adab terhadap teman yaitu menerima kekurangan teman. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sama kita ketahui bahwasanya setiap manusia, terkhusus teman kita, pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Oleh karena itu, kita harus bisa mensikapi sikap teman kita tersebut, bahwa kita harus bisa menerima kekurangan daripada teman kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yafruku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar, yang artinya jangan seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukmin perempuan. In kariha minha khuluqan, jika dia tidak senang dengan satu akhlaknya, rodiya minha akhor, maka senangilah akhlak yang lainnya. Pemirsa Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini sudah jelas bahwa setiap kita pasti mempunyai kesalahan, kekurangan dan kehilapan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa jika ada seorang mukmin terhadap mukmin lain yang mempunyai kesalahan, maka kita jangan membenci kesalahannya. Tetapi di balik itu, teman kita khususnya pasti mempunyai banyak kebenarannya dibandingkan dengan kesalahannya. Oleh karena itu, in kariha minha khuluqan rodiya minha akhor, jika kita membenci satu akhlak yang buruk, maka lihatlah akhlak yang baik lainnya. Insya Allah kita tidak akan membenci teman kita. Hadis ini menurut
Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya walaupun hadis ini berkaitan tentang suami istri, tetapi juga berlaku di dalam adab terhadap teman. Bisa dilihat syarahnya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Adapun adab teman yang kedua adalah menghindari perdebatan. Untuk menjaga pertemanan yang baik, maka sudah sebaiknya kita menghindari perdebatan. Bahkan meskipun kita tahu bahwa kita berada di posisi atau kita berada di pihak yang benar, maka berusahalah kita untuk menghindarinya. Jangan sampai perdebatan itu menjadi permusuhan di antara kita dan teman kita. Nabi Sulaiman alaihi salam pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, iyyaka wal miro'a, tinggalkanlah miro atau perdebatan. Fa inna nab'ahu qalilun, karena sesungguhnya perdebatan itu sangatlah sedikit manfaatnya. Wa huwa yuhijul adawata bainal ikhwan, dan perdebatan juga bisa membangkitkan permusuhan di antara saudara-saudara kita." Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah adab terhadap teman yang kedua, yaitu menghindari perdebatan. Kenapa sih kita harus menghindari perdebatan? Karena setiap pertemanan pasti ada persoalan atau permasalahan. Usahakan dan upayakan diri kita, seandainya pun kita mempunyai kesalahan yang ditudingkan kepada kita oleh teman kita, padahal kita tidak bersalah, artinya kita berada di posisi yang benar. Maka usahakan diri kita ini jangan sampai berdebat walaupun kita berada di posisi yang benar. Jadi usahakan kita jangan sampai mendebat teman kita. Kita lebih baik mengalah karena benar. Karena jelas tadi dalam hadis bahwa perdebatan itu bisa membangkitkan permusuhan di antara saudara-saudara kita. Baiklah, itu yang kedua. Adab terhadap teman yang ketiga, menjaga rahasia. Di dalam kita berteman, jika terdapat sebuah rahasia yang disampaikan, maka hendaklah kita simpan baik-baik atau kita simpan rapat-rapat rahasia itu. Jangan sampai kita bocorkan rahasia teman kita. Ada keterangan dari sahabat Sabit dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, "Atta alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku. Wa ana al'abu ma'al gilman, sedangkan aku sedang bermain-main dengan beberapa anak-anak. Fassalamu alaina, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam kepada kita. Faba'asani ila hajatin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhku untuk suatu kebutuhan. Fa'abta'tu ala ummi, oleh sebab itu aku terlambat mendatangi ibuku. Falamma ji'tu, ketika aku datang menghadap ibuku, qalat, maka ibuku berkata, "Ma hasabaka, apakah yang menahan kamu?" Fakultu, maka aku jawab pertanyaan ibuku tadi, "Ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin." Wahai ibu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruhku untuk suatu keperluan atau kebutuhan. Qalat, lalu ibu itu bertanya lagi, "Ma hajatuhu, apa kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu?" Qultu, maka aku jawab, "Innaha sirun." Wahai ibu, sesungguhnya rahasia itu adalah rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, la tukhbiranna bi sirri Rasulillahi ahadan. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu memberitahukan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang pun. Qala Anas, maka Anas berkata, "Wallahi lau hadastu bihi ahadan la hadastuka bihi ya Sabit." Demi Allah, andai kata
aku boleh menceritakan rahasia itu kepada seseorang, lahadastuka bihi ya Sabit, niscaya aku akan ceritakan rahasia itu kepadamu wahai Sabit. Pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah. Jadi yang ketiga, adab terhadap teman, kita harus bisa menjaga rahasia teman kita. Jangan sampai rahasia itu digembor-gemborkan. Apalagi di zaman sekarang, di zaman media sosial, yang mana saling sindir menyindir, saling caci mencaci di media sosial. Maka dari itu jangan sampai rahasia teman kita sebarkan di media sosial. Yang keempat, adab terhadap teman adalah saling menasehati. Salah satu adab teman yang baik yang saat ini banyak ditinggalkan adalah saling menasehati. Sebagai muslim atau sebagai orang yang beriman yang baik, hendaknya kita saling mengingatkan dan saling menasehati. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, yang artinya kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan hendaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah. Jadi adab yang keempat ini kita harus saling menasihati. Bahkan di ayat yang lain di surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr, yang artinya demi masa atau demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu ada dalam kerugian. Jadi pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini bahwa manusia itu semuanya ada dalam kerugian. Illa. Nah, di sini ada istisna atau mustasna, ada pengecualian. Jadi tidak semua orang dalam kerugian, ada pengecualian. Siapa saja orang yang tidak rugi? Illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus bisa direalisasikan dengan amal yang baik, yaitu wa amilus solihat, mengerjakan amal-amal yang baik, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Yang ketiga adalah saling nasihat menasihati kepada yang hak dan saling nasihat menasihati dalam berbuat kesabaran. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada rahimakumullah, itulah yang keempat, kita selaku umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus menasihati teman kita, karena tidak sedikit di antara teman kita yang terjerumus ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pembahasan ini yaitu yang kelima, adab terhadap teman, yaitu selalu berkata baik. Ketika kita berbicara dengan teman, hendaknya gunakanlah perkataan yang baik. Dengan itu mudah-mudahan kita semua bisa mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata baik, maka berkomunikasilah dengan tutur kata yang lembut dan penuh kasih sayang. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ketika kita bisa menjaga lisan kita, tidak berkata yang kasar, maka kita bagian daripada orang yang beriman yang berakhlak. Sedangkan orang yang beriman yang sempurna akhlaknya adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, jagalah lisan kita dengan sebaik-baiknya. Apalagi kepada teman kita, jangan sampai kita menyinggung, menyakiti perasaan teman kita lantaran dengan perkataan kita. Karena lisanul hal absohu min lisanil maqal. Lisan tingkah laku lebih fasih daripada lisan tingkah laku. Oleh karena itu, pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah, inilah adab terhadap teman yang kelima,
kita harus berkata yang baik kepada teman kita. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat, terkhususnya untuk diri saya pribadi dan umumnya untuk kita semua. Baiklah pemirsa As-Siddiqiyah TV rahimakumullah, saya akan simpulkan pembahasan adab terhadap teman. Yang pertama yaitu menerima kekurangan teman. Yang kedua, menghindari perdebatan. Yang ketiga, menjaga rahasia teman kita. Yang keempat, kita saling menasehati kepada teman kita. Dan yang kelima, upayakan kita selalu berkata yang baik, berkomunikasi yang baik terhadap teman kita. Jika adab-adab ini kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah persaudaraan kita, pertemanan kita akan menjadi sebab pertemanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan dan kesalahannya. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.